Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global dengan judul Kebijakan Tarif Impor dan Ekspor Amerika Serikat dan Implikasinya bagi Indonesia. Persaingan global. Perdagangan internasional kini memasuki masa penuh ketidakpastian. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama beralih dari perdagangan bebas ke arah proteksionisme dengan menaikkan tarif impor dan membatasi ekspor teknologi. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan negara seperti Tiongkok dan negara lain, tetapi juga berdampak luas pada negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor dan kestabilan global. Oke, selanjutnya analisis metode pastel. Pertama ada politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, keempat teknologi, kelima lingkungan, keenam legal atau hukum. Pertama politik, yaitu dampak terhadap stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan tarif proteksionis dari Amerika Serikat dapat memicu ketidakstabilan di dalam negeri Indonesia, terutama jika sektor ekspor utama terkena dampak signifikan. Penurunan ekspor dapat menyebabkan PHK massal, penurunan pendapatan masyarakat, dan keresahan sosial. Jika kondisi meluas tanpa penanganan tepat, tekanan terhadap pemerintah akan meningkat dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik serta stabilitas politik nasional. Selain itu, posisi Indonesia dalam hubungan luar negeri menjadi semakin kompleks karena harus menjaga keseimbangan di tengah rivalitas ekonomi global antara negara-negara besar. Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah Indonesia yaitu pertama, diplomasi ekonomi proaktif, kedua, diversifikasi mitra dagang, ketiga, peningkatan daya saing produk lokal, keempat, pemanfaatan perjanjian dagang atau FTA, yang terakhir yaitu peran aktif dalam forum global. Kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Produk ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil dan furnitur. Akibatnya, terjadi resiko penurunan ekspor, PHK massal, dan meningkatnya pengangguran. Gangguan ini juga memicu defisit neraca perdagangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, ketidakpastian global membuat investor asing ragu menanamkan modalnya, sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, ada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekspor. Yang kedua, diversifikasi pasar ekspor. Yang ketiga, transformasi ekonomi digital. Yang keempat, peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Yang kelima, penguatan SDM dan pendidikan vokasi. Yang keenam, reformasi regulasi dan insentif investasi. Yang terakhir, yaitu pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Strategi ini membuat Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju. Kemudian ada sosial, yaitu dampak kebijakan tarif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama kelompok pekerja di sektor ekspor padat karya seperti tekstil dan manufaktur. Penurunan permintaan ekspor berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya angka kemiskinan. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kemudian ada program sosial yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif. Ya, ini ada 6. Yang pertama, program pelatihan dan reskilling tenaga kerja. Yang kedua, bantuan sosial bersyarat. Yang ketiga,
perluasan program padat karya. Yang keempat, subsidi dan insentif UMKM. Yang kelima, penguatan jaminan sosial dan kesehatan. Yang terakhir, ada program kewirausahaan dan akses permodalan. Analisa pastel keempat yaitu teknologi. Dampak kebijakan tarif terhadap inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Kebijakan ekspor-impor yang proteksionis dari Amerika Serikat, termasuk pembatasan ekspor teknologi canggih ke negara-negara tertentu, dapat memperlambat akses Indonesia terhadap teknologi mutakhir. Hal ini berdampak pada keterbatasan adopsi teknologi di sektor industri, pendidikan, dan penelitian. Selain itu, biaya impor komponen teknologi bisa meningkat, memperlambat laju transformasi digital, dan inovasi di dalam negeri. Ketergantungan pada teknologi asing tanpa pengembangan lokal akan membuat Indonesia kurang kompetitif dalam persaingan global. Langkah-langkah untuk mendorong pengembangan teknologi lokal yaitu investasi riset dan pengembangan R&D nasional, kemitraan industri akademik, insentif bagi startup teknologi dan UMKM inovatif, alih teknologi melalui kerjasama internasional, penguatan ekosistem digital nasional, pengembangan SDM teknologi, serta perlindungan dan komersialisasi inovasi lokal. Selanjutnya yaitu analisis pastel lingkungan. Dampak lingkungan dari kebijakan tarif AS. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat dapat secara tidak langsung mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengejar pasar alternatif dengan lebih agresif, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Misalnya, untuk mengkompensasi kerugian ekspor, perusahaan dapat meningkatkan produksi berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel, yang beresiko menimbulkan deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, upaya ekspansi industri tanpa pengawasan ketat bisa memperburuk emisi karbon dan krisis iklim. Langkah strategis integrasi kebijakan lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan ekonomi hijau atau green economy, standar produksi berkelanjutan untuk ekspor, insentif bagi industri ramah lingkungan, reforestasi dan restorasi ekosistem, internalisasi biaya lingkungan, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penguatan kerjasama internasional lingkungan. Oke, selanjutnya legal atau hukum. Tujuan hukum atas kebijakan tarif Amerika Serikat. Kebijakan tarif impor atau ekspor yang diterapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat jika tidak sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dan melanggar prinsip perdagangan multilateral. Tindakan semacam ini membuka ruang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk menggugat kebijakan tersebut karena dapat merugikan secara ekonomi dan perdagangan. Langkah hukum menjadi penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan dagang internasional. Langkah-langkah hukum yang dapat diambil Indonesia yaitu mengajukan gugatan ke WTO atau World Trade Organization, melindungi industri strategis dengan perjanjian dagang bilateral atau regional, pengurangan regulasi domestik terkait anti-dumping dan safeguard, meningkatkan kapasitas hukum perdagangan Indonesia, dan terakhir berkoordinasi dengan negara berkepentingan serupa. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian yang global yang berdampak luas bagi Indonesia dari ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, hingga hukum. Tarif tinggi menurunkan daya saing ekspor dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Sementara pembatasan teknologi dan tekanan lingkungan menjadi tantangan tambahan. Indonesia perlu merespon dengan strategi terpadu seperti memperkuat diplomasi, diverifikasi pasar, perkembangan teknologi lokal, kebijakan ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan hukum internasional. Pendekatan pastel membantu memahami dampak multidimensi ini agar Indonesia tetap kompetitif dan stabil di kancah global. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.